Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan hasil tugas dari nutrigenomik dan diabetes mellitus tipe 2. Anggota kelompok kami terdiri dari Alvina Arianti, Anissa Rizalia Putri, Dian Puspitasari, Rizka Khairunisa Ahmad, dan saya Yuniar Fajarianti. Pengertian nutrigenomik. Nutrigenomik adalah cabang ilmu yang mempelajari pengaruh makanan terhadap ekspresi gen yang bertujuan untuk memahami pengaruh diet pada genom, RNA, pola protein seluler, dan profil metabolit serta efek keseluruhannya. Pengertian diabetes tipe 2 yaitu gangguan metabolisme dominan pada orang dewasa yang menyebabkan peningkatan gula darah dalam tubuh. Diabetes tipe 2 atau T2D merupakan hasil interaksi antara gaya hidup, obesitas, dan komponen herediter atau genetik yang kuat. Hal ini telah dibuktikan bahwa keturunan memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan diabetes mellitus tipe 2. Selanjutnya, tujuan untuk memeriksa hubungan gen diet tentang T2DM serta aplikasi dan potensi nutrigenomik dalam mengelola diabetes tipe 2 geriatri. Genomik dan diabetes tipe 2. TCF7L2 merupakan gen yang rentan dengan diabetes mellitus tipe 2 atau T2D. Gen TCF7L2 berhubungan dengan berkurangnya pelepasan insulin. Selanjutnya, proliferator peroksisom reseptor aktif gen gamma atau PPARG, reseptor hormon nuklir yang diekspresikan dalam jaringan adiposa. PPARG dapat menurunkan respon insulin dan meningkatkan resiko T2D. Gen lainnya yaitu SLC30A8, CDKAL1, CKDN2A, IGF2BP2, dan FTO merupakan gen yang berkaitan dengan T2D. Selanjutnya, interaksi gen diet dan diabetes tipe 2. T2D dapat dikaitkan dengan adanya interaksi antara faktor gen dan varian genetik. Gen TCF7L2 merupakan adanya hubungan dengan perkembangan T2D yang berinteraksi dengan diet yang memodifikasi kerentanan T2D. TCF7L2 mempengaruhi sensitivitas insulin dan IGF2BP2 dapat mempengaruhi lemak di perut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa faktor diet fat mempengaruhi fenotip terkait homeostasis aldosose dan memiliki peran dalam menentukan risiko tinggi penyakit poligenik yang terkait dengan gen kerentanan T2D. Selanjutnya, yaitu faktor utama diabetes mellitus tipe 2, yaitu hiperglikemia dan hiperlipidemia merupakan penyebab utama T2DM yang disebabkan oleh produksi ROS, spesies oksigen reaktif yang berlebihan, dan jenis nitrogen reseptif atau RNS, yang kemudian membuat tekanan oksidasi. Selanjutnya, faktor penyebab diabetes mellitus tipe 2, yaitu hereditas, sporogeneus, habitat, dan pemilihan makanan. Perkiraan nutrigenetika untuk diabetes tipe 2. Dalam perkembangan diabetes tipe 2, gaya hidup mempunyai peranan penting. Gabungan diet terutama serat makanan, mikrobiota usus, dan fenomena organik yang berperan dalam respon kekebalan telah ditemukan dari penelitian yang sama sekali berbeda. Studi yang menyelidiki antara interaksi gen dengan gaya hidup di diabetes tipe 2 telah mendorong bahwa efek biologis dari predisposisi genetik juga dapat sepenuhnya dibuang oleh gaya hidup sehat. Proses biologis ini direkomendasikan kepada orang dengan diabetes tipe 2 karena memiliki kelebihan berat badan dan resistensi hormon. Oleh karena itu, institusi medis harus melakukan perubahan mode yang bertujuan untuk pengurangan asupan energi dan peningkatan pengeluaran energi melalui aktivitas fisik.
Secara umum, dalam beberapa hal nutrisi berpengaruh pada fenomena organik, yaitu secara langsung, nutrisi bertindak sebagai ion atau molekul untuk faktor transkripsi dan mengubah fenomena organik gen. Nutrisi juga dapat dimetabolisme dengan jalur yang sama sekali berbeda, yaitu dengan memodifikasi konsentrasi substrat yang berpengaruh pada struktur organik gen. Nutrisi akan memodifikasi jalur sinyal yang dapat memodulasi metabolisme nutrisi yang mempengaruhi fenomena organik gen ekspresi. Modifikasi ekspresi gen dapat mempengaruhi otot, hati, sel pankreas, dan jaringan adiposa dengan mengatur kondisi fisiologis aldohesose. Selanjutnya, nutrigenomik sebagai intervensi diabetes geriatri. Menurut data statistik Atlas Diabetes pada tahun 2019, jumlah orang yang mentolerir diabetes saat ini adalah 190 populasi dan kemungkinan akan meningkat sekitar 2 kali lipat pada tahun 2025. Secara signifikan, penderita diabetes geriatri meningkat setiap tahunnya. Solusi untuk masalah diabetes geriatri ini adalah dengan nutrigenomik, karena meneliti transformasi yang dibawa pada gen oleh nutrisi dan juga mempertimbangkan konvergensi kebugaran nutrisi dan data genetik. Nutrigenomik sebagai intervensi diabetes geriatri. Makanan padat nutrisi dapat menjadi sarana dalam meningkatkan status gizi pada lanjut usia. Gula darah dapat dikurangi secara berselang-seling atau puasa. Pengurangan gula berfungsi untuk memperpanjang umur dan menurunkan penyakit yang paling rentan turun-temurun, serta juga dapat digunakan untuk mencegah dan mengurangi kanker. Banyak makanan alami yang digunakan dalam memproduksi komponen murni untuk memperpanjang siklus hidup dan mengurangi kemungkinan penyakit terkait penuaan pada prototipe organisme hidup dengan mengatur penginderaan makanan tersebut. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa interaksi gen, diet, dan lingkungan berpengaruh sebagai faktor kunci dalam perkembangan gangguan diabetes mellitus tipe 2 atau T2DM. Nutrigenomik dapat membantu dalam memahami interaksi tersebut. Selain itu, nutrigenomik menjadi revolusi dalam pengobatan populasi diabetes geriatri. Interaksi gen dengan gaya hidup di diabetes tipe 2 telah menunjukkan bahwa efek biologis dari predisposisi genetik juga dapat sepenuhnya dibuang oleh gaya hidup sehat. Baik, di sini ada referensi jurnal yang kami gunakan. Baik, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.